Jadi kita harus bersyukur sudah hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Wong sudah habis kiamat. Wong katanya kiamat tahun 12. Ini tahun 19. Kan sudah kelewat. Jadi kita itu makhluk yang paling akhir. Masih dipilih oleh Allah. Hidayatullah, hidayahnya Allah yang hakiki itu adalah hak prerogatifnya ya Allah. Sama dengan menteri-menteri itu hak prerogatifnya presiden. Kok kamu mangkel, cek orang mangkel, presiden menghendaki ini ya ini. Sampean mangkel tidak mangkel, orang mana ini betet ya? Hah? Betet. Ya orang betet kok melok Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi itu kan ya agak masuk akal. Betet Pamekasan ikut Kanjeng Nabi itu ketemu pirang perkara. Gimana? Wong familia tidak, tetangga tidak. Enggak apa-apanya, jauh sekali. Sini Mekah itu 7 samudra. Di sini ke Madinah itu masih lewat Surabaya. Baru terbang 9 jam pakai pesawat jet. Sampai kok ikut Kanjeng Nabi itu asal usulnya gimana? Padahal ada orang yang dekat sekali, tidak ada orang yang lebih dekat daripada dia. Namanya Abdul Uzza. Orang ini dekat dengan Kanjeng Nabi luar biasa. Karena pertama dia saudaranya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara kandungnya Sayyidina Abdullah. Berarti pamannya Kanjeng Nabi persis. Rumahnya tetangga pet dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Kanjeng Nabi, di situ rumahnya. Tidak hanya itu saja. Orang ini Abdul Uzza besanan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak 2. Dia punya anak laki-laki 2, Utbah dan Utaibah, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi 2, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Ada orang yang lebih dekat dari dia. Paman, tetangga pet, besanan, anak 2, tidak hanya 1. Itu ketika diajak Kanjeng Nabi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tidak mau tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi waktu itu, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tan." Kurang ajar kamu Muhammad, orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ngomongnya gitu itu. Masa Tuhan enak-enak banyak kok kamu jadikan 1 tok. Dia marah-marah karena dia punya Tuhan ada 200 berapa gitu. Bagaimana sampean menjelaskan? Abdul Uzza yang begitu dekat Kanjeng Nabi diajak tidak mau, bukan hanya tidak mau tapi mencaci Kanjeng Nabi. Sampean orang Pamekasan, siapa yang ngajak? Sampean ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kiai-kiai mengatakan nikmat yang paling besar adalah Islam wal iman wal Islam. Karena itu hak prerogatif Gusti Allah. Abu Lahab, Abdul Uzza itu julukannya Abdul Wahab karena dia marah terus. Muslimnya marah terus. Mukanya terbakar. Makanya disebut Abu Lahab. Begitu turun ayat Tabbat yada Abu Lahab, anaknya 2 laki-laki Utbah dan Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak kamu tidak aku akui anakku. Gimana ada orang begitu dekat dengan Rasulullah, begitu kerasnya menentang Rasulullah. Ada orang yang jauhnya seperti kita ini tiba-tiba ikut ke Rasulullah. Itu hak prerogatifnya Gusti. Tidak bisa Abu Lahab terus bilang, kok saya yang dekat kok enggak dihidayahi Gusti.
Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Kaunuhu muridan, maha berkehendak. Ini yang kita harus syukur. Kita harus bersyukur dipilih Allah dari sekian miliar manusia untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus bersyukur lagi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun jarak kita dengan beliau 15 abad, ajaran-ajarannya masih dibawa terus dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in kepada ulama-ulama sampai ke kiai-kiai yang terus memegang mata rantai ajaran Rasulullah kepada kita. Ada tuh. Dan saya sudah keliling. Saya sudah ke Amerika, ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea. Tidak ada yang otentik Islamnya seperti Nahdlatul Ulama. Saya sudah ketemu dengan Grand Syekh Azhar, Grand Mufti Syria Syekh Hasun, Grand Qatar. Semua pemahamannya sama dengan pemahamannya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Bahkan saya berani mengatakan yang disebut Sawadul A'zam itu adalah orang-orang NU. Barangkali ada kiai-kiai yang mau mencari dalil yang lain. Dalil saya adalah, saya teringat saya pernah diajak Allah yarham Kiai Sahal Mahfud, Rais Am dan Gus Dur. Saya waktu itu masih gelandangan. Saya dolan ke PBNU, ketemu ada Kiai Sahal, Gus Dur, Allah yarham, sudah meninggal semua ini, Dr. Fahmi Saifuddin. Mereka sedang surat-suratan dengan Saudi Arabia karena PBNU dapat undangan dari Darul Ifta. Darul Ifta itu non departemental tapi langsung di bawah raja. Nah, tulisan saya bagus. Jadi saya dipinjam tangan saya untuk nulis surat. Coba tuliskan surat ini. Tulis surat ke Atase Agama. Atase Agama itu bukan lewat Deparlu, tapi lewat Darul Ifta. Jadi, karena diundang sana, di sini mau datang apa enggak, dijawab. Yang nulis saya. Waktu ngantarkan surat ini ke Atase Agama, dicatat sama atasnya itu. Ini dari siapa ini yang Kiai siapa? Kiai Sahal Mahfud, Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rais. Ini Abdurrahman Wahid, wakil ketua umum Rais Tanfiziyah. Ini Dr. Fahmi Saifuddin, wakil ketua Tanfiziyah. Nah, saya kok ditunjuk, padahal saya cuma nulis, tukang nulis tok ya. Ditunjuk kan bingung semua orang. Nah ini siapa? Mustafa Bisri. Apa ini? Gus Dur itu akalnya akeh. Ini juru bicara. Loh, mereka itu semua bisa ngomong kok. Bahasa Arab ya lebih fasih dari saya. Kok saya diangkat juru bicara? Saking pinternya ben saya katut mangkat itu aja. Betul katut mangkat di sana. Cepatnya cerita terus ditemui oleh Rais Darul Ifta, Rajani Wahabi, Abdullah bin Bas. Nemuin tamu-tamu itu dari mana-mana, ditemuin semua. Tinggal kita delegasi dari NU nggak ditemuin.
Beliau langsung masuk ke peristirahatan. Saya sudah seuzon, loh kok kita kok nggak dipanggil sendiri? Tahu-tahu ada utusannya bisikin kita, Syekh bin Bas berkenan menerima di ruang istirahat beliau. Jadi Syekh bin Bas itu istirahat gini nih, kita di depan ngomong, tanya-tanya. Yang pertama kali ditanyakan itu orang NU, kamu itu anggotanya berapa? Gak ada yang jawab. Lah saya didudul sama Dr. Fahmi, juru bicaranya. Ya saya terus ngomong 50 miliar ya Syekh. Waktu itu saya karang 50 juta Syekh. Dia itu dari begini terus jenggel 50 miliar. Begitu dia kaget, saya terus seneng saya. Saya tambahi, wa yumkin aksar min zalik ya Syekh. Nah itu bayangkan aja, penduduk Saudi Arabia pada waktu itu baru 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 juta. Kan 2 kali lipat penduduk Saudi, lebih. Ketika ditanya, itu yang biayai siapa? Tidak ada, sampai juru bicaranya pun tidak bisa jawab itu. NU tidak ada yang biayai, lillahi ta'ala semua. Ternyata menurut survei terakhir NU sekarang ini 80 juta. 80 juta. Jadi itu bisa 4 kali penduduk Australia. Jadi Islam yang paling banyak, yang mayoritas di dunia ini adalah NU. Apa salah kalau saya mengatakan ini Sawadul Azam? Di Mekah itu meskipun misalnya 100% umat Islam, itu cuma berapa? 20 juta. Berapa ya? Sekitar 25 juta. Ini tidak apa-apanya. Mereka dikumpulkan jadi satu, sih banyakkan orang NU. Abdul Azam. Makanya kalau ada yang kecewa ya bisa dimaklumi lah. Kok kelihatannya kok gak begitu mewakili gitu loh. Kok menteri agamanya kok bukan orang NU gitu, itu kan orang-orang gerundel kan gitu. Tapi itu perkara cilik itu. Kalau bahasane kiai-kiai NU samanan kolila. Samanan kolila itu mansus itu. Tidak boleh. Samanan kolila itu mansus. Kalau samanan kasiron itu baru mafhum. Mansus. Lah sak gede-gede ini pangkat itu ya kolila. Karena itu Nahdlatul Ulama dengan khitohnya itu yang dikhidmai adalah Indonesia. Orang sering bertanya kepada saya, apakah NU tidak berpolitik? Berpolitik. Berpolitik. Tapi harus tahu sampean itu, orang sini orang berpolitik tapi nggak ngerti politik. Nah itu kadang-kadang heran, kamu kalau nggak ngerti politik, mbak sudah lah, nggak usah berpolitik, udah ngaji saja. Ngerti politik, politik itu ada bermacam-macam. Ada politik kebangsaan. Ini politiknya NU, politik kebangsaan. Ketika Bung Karno jadi presiden, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama mengangkatnya menjadi waliul amri daruri bisyauqah. Sebab kalau tidak diakui, maka ini akan menimbulkan dampak yang banyak sekali. Maka menteri-menterinya agama juga tidak bisa mesahkan perkawinannya orang-orang yang kawin. Naib-naibnya itu semua tidak sah semua.
Ini kebangsaan. Ketika geger-geger mengenai ideologi negara, kiai-kiai kumpul di situ Bondo, menyatakan Pancasila sebagai asas. Ini adalah politik kebangsaan demi bangsa Indonesia. Itu NU. Pokoknya kalau demi bangsa Indonesia. Itu tadi katanya ketua tadi bagaimana? Malam-malam ditantang apa? Saya nggak ngerti bahasa, pakai bahasa tadi. Pakai bahasa Perancis saya nggak begitu tahu tadi. Oh malam kok ditantang, kita bangun gitu tadi. Ini. Jadi apa namanya? Apa tadi saya ngomong kok ngantek lupa itu? Hah? Apa? Politik kebangsaan. Jadi kita politiknya politik kebangsaan, membela kebangsaan. Jadi kita tidak peduli kita akan diikutkan pemerintahan atau tidak, meskipun roh Islam kita diambil untuk jadi wakil presiden, tapi nanti kalau apa namanya ada pemerintahan ini tidak berpikir tentang Indonesia, kita akan kritisi, kita akan tentang, karena kita loyalitas kita kepada Indonesia. Politik kebangsaan. Dua, ini yang agak sekarang sudah jarang. Dulu kiai-kiai itu cirinya adalah ini, politik kerakyatan. Jadi kalau ada rakyat waktu berkelahi sama pengusaha, maka kiai akan mesti membela rakyat. Kalau rakyat berhadapan dengan pejabat, kiai akan guri-guri ini akhir-akhir ini terus nggak gitu ya. Rakyat dengan pengusaha, kiainya ikut pengusaha, rakyatnya yang mate. Kasihan. Ini politik rakyat. Yang ketiga ini yang paling suka orang NU ini, ketarik syahwatnya besar sekali. Politik kekuasaan atau yang disebut politik praktis ini. Politik. Kenapa orang NU pada gak kuat syahwatnya ke politik praktis? Karena kita pernah menjadi partai dan sukses. Partai Nahdlatul Ulama itu sukses sekali. Tahun 55 itu kita hanya berapa bulan mempersiapkan, kita akan keluar dari Masyumi. Kita bisa bersaing menjadi nomor 3 PNI, Masyumi, NU. PKI kalah dengan kita. Luar biasa. Nah, yang politik kebangsaan dan kerakyatan ini yang perlu kita pupuk terus untuk meneladani kiai-kiai kita yang, dan keberagamaan kita warga NU itu sudah ada khitah. At-tawassut wal i'tidal adalah ciri umat NU. Masatiyah ini. Kalau pertentangan jelas bukan dari ini. Pertentangan itu tahu nggak? Di sini apa bahasa Maduranya pertentangan? Pertentangan itu wah pokoknya wah. Pertentangan itu kosok wang sule anu kebalikannya kalem lah, kalem. Kan semangat. Pertentangan itu wah kalau tidak begini, pengen marah terus gitu, pengen marah. Oh, kita itu santai, karena kita punya dalil banyak, jadi kita santai. Yang punya dalil sedikit, dan itu yang kenceng-kenceng itu, mulainya dari kota. Sampai perhatikan, sampai kalau meruntut sejarah, maka keberagamaan yang kenceng-kenceng bermula dari kota, dari kampus-kampus, dan itu bukan dari bangsa IAIN apalagi dari pesantren, tidak, itu dari sekolah-sekolah sekuler, sekolah-sekolah eksak. Koyo-koyo seolah-olah itu karena merasa baru, jadi terus semangatnya berkobar-kobar sampai lupa yang benar mana, yang tidak mana.
Malah ada yang gayanya itu kita harus kembali ke Quran dan hadis. Itu orang awam disuruh kembali ke Quran dan hadis. Dia saja nggak paham. Saya bilang kalau mengatakan kembali ke Quran dan hadis itu maknanya ngajilah. Maknanya ngaji. Kalau mengatakan Quran kembali ke Quran tapi yang dimaksud Quran terjemahan Depak, ya sama aja bohong. Tidak bisa. Quran ini tidak bisa diterjemahkan begitu saja, tidak bisa. Harus ngaji. Karena Quran untuk mengetahui Quran, untuk memahami Quran itu harus ada ilmu, harus mengerti ilmu lughah bahasa Arab, harus mengerti badi', bayan, mengerti balaghah, harus mengerti ilmu Al-Quran, mengerti tafsirul Quran, mengerti asbabun nuzul. Banyak yang harus dipelajari. Enak saja lihat Syekh Google terus. Harus ngaji. Jadi tidak usah terpengaruh sampai orang-orang NU sudah mantep saja lah, ikut kiai, kiai-kiainya juga ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Udah gantung saja ini. Kayak tasbih itu di sini di atas sudah ikut Kanjeng Nabi, ke bawah kita gandulan aja. Kita ikuti ajarannya yang santai, gampang tapi jangan gemampang, jangan digampang-gampangkan, ya gampang sajalah, tidak usah disulit-sulit. Kita tidak perlu pertentangan. Kalau ada orang yang ngajak kelahi ya sudahlah sana. Kamu cari musuh yang lain saja. Saya lagi sedang tidak enak badan ini, jangan diajak berkelahi. Saya sedang memikirkan Gusti Allah ini. Saya tidak sempat memikirkan yang lain, saya hanya memikirkan Gusti Allah. Orang itu kalau Gusti Allah nggak dipikir itu ya akhirnya lupa. Kita itu kan ke Gusti Allah itu melewati banyak. Ada organisasi masyarakatan, organisasi politik, masih ada Islam. Itu baru ke Gusti Allah. Kalau kau sini sudah pertentangan, nggak sampai sini. Apalagi sampai sini. Paham atau enggak terserah sampean itu. Wah, sudah 1:30. Cepat sekali nih. Ya, jadi kesimpulannya yang saya omongkan, marilah kita bersyukur dipilih Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur dijadikan orang Indonesia. Kita bersyukur dijadikan orang Nahdlatul Ulama, orang NU. Itu ada orang yang paham betul bahwa NU itu benar, itu belum tentu masuk NU kok. Kenapa? Dia tidak dapat itu hak prerogatif Gusti Allah. Ada orang yang tahu Islam itu benar. Islam itu benar. Saya punya kawan banyak sekali yang non muslim. Kalau dia ngomong itu, saya itu tahu persis bahwa ini yang benar Anda. Nah kenapa kamu nggak ikut aku? Ya bagaimana? Mungkin. Jadi itu memang ada sesuatu yang hak prerogatif Gusti Allah. Mulanya sampean kalau ada orang moyoi ya sudah terima saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya jadi orang NU, alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu. Wah, NU kok mbok ikuti itu gimana? Itu banyak khurafatnya, banyak bid'ahnya. Ben biar aja saya suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ma'malukum wala na'malu. Nanti kita lihat di akhirat siapa yang lebih banyak surga. Demikian